Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan jurnal yang kami bikin, yaitu judulnya Rancangan Bangun Aplikasi Pencarian Perguruan Tinggi. Kami dengan beranggota 4, yaitu dengan saya Ketua Bagas Kembar Rizkyullah, dan anggota pertama Sauri Ramadan, anggota kedua Hibatullah Faisal, dan anggota ketiga Dendi Sukmawijaya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan, yaitu penjelasan singkat Sistem Informasi Geografis atau disebut GIS. Nah, GIS atau yang disebut Geografis Sistem Informasi merupakan sistem informasi untuk melakukan pencarian kampus secara geografis atau luas. Menggunakan sistem informasi ini khususnya dipakai untuk mengelola data yang memiliki informasi spesial atau bereferensi keuangan. Atau dalam arti yang lebih sempit adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya, data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Nah, aplikasi GIS yang baik adalah apabila aplikasi tersebut dapat menjawab salah satu atau lebih dari 5 pertanyaan dasar, yaitu pertama, lokasi. Nah, lokasi dapat dipergunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Yang kedua itu kondisi. Kondisi dapat dipergunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Yang ketiga itu tren. Tren itu untuk melihat tren dari suatu keadaan. Yang keempat itu pola. Pola dapat dipergunakan untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Yang kelima itu pembentelan, dapat digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang, maupun memperkirakan apa yang terjadi pada masa lalu. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Hibatullah Faisal. Baik, saya akan menjelaskan Location Based Service. LBS atau bisa disebut layanan berbasis lokasi merupakan istilah umum untuk menggambarkan teknologi yang digunakan dalam menemukan lokasi perangkat yang kita gunakan, seperti tracking IP dan sebagainya ya. Tren teknologi sekarang dan ke depan, salah satunya teknologi mobile dengan fitur LBS-nya. Dengan LBS bisa dicari suatu lokasi dengan sangat mudah, mencari posisi teman, mempublish lokasi keberadaan diri sendiri, mencari rute jalan, atau lainnya. Untuk sekarang itu banyak aplikasi seperti Zenly contohnya, itu bisa kita pakai untuk men-tracking teman maupun keluarga. Lalu dua unsur utama dalam LBS itu, ya, yang pertama adalah Location Manager atau API Map. Ini API Maps ini digunakan sebagai penyedia tools atau source. Lalu yang kedua adalah Location Provider atau API Location. API Location ini sebagai penyedia teknologi pencarian untuk device. Slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah Android. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh, seperti telepon pintar yang kita gunakan sekarang dan komputer tablet, seperti ya laptop yang kita gunakan. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007 bersama dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler.
ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober tahun 2008. Selanjutnya. Boleh slide selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini adalah Google Maps. Google Maps merupakan produk Google yang memungkinkan pengguna melihat peta dari seluruh dunia. Kita bisa lihat berbagai bentuk benua ya di berbagai dunia itu seperti apa melalui Google Maps ini. Bahkan tidak hanya peta, Google Maps juga menyediakan citra dari beberapa lokasi bangunan, jalan, dan lain-lain. Seperti kita bisa melihat secara nggak secara langsung sih, kita bisa melihat secara virtual bentuk dari Menara Eiffel, Menara Pisa, dan lain-lain tanpa harus kita ke negara tersebut ya. Google menyediakan Google Maps API yang memungkinkan developer membangun aplikasi dengan memanfaatkan Google Maps. Lalu yang selanjutnya itu RESTful. REST adalah singkatan dari REST stands for Representational State Transfer, merupakan standar dalam arsitektur web yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data. Konsep REST pertama kali diperkenalkan oleh Roy Fielding pada tahun 2000. Cara kerjanya, REST server menyediakan jalur untuk akses resource atau data, sedangkan REST client melakukan akses resource dan kemudian menampilkan atau menggunakannya. Resource yang dihasilkan sebenarnya berupa teks, namun formatnya bisa bermacam-macam, tergantung keinginan developer. Umumnya adalah JSON dan XML. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dendi. Ya, selanjutnya di sini ada Java. Program Java dirancang sebagai suatu pemrograman berbentuk objek atau bisa disebut OPP. OPP itu sama dengan Object Oriented Programming. Secara penuh dalam pemrograman Pascal yang untuk Turbo Pascal versi 5 ke atas telah mendukung OPP atau C++ yang merupakan pengembangan bahasa C yang mendukung OPP, namun dalam kedua bahasa yang terakhir tersebut masih dimungkinkan untuk membuat program dengan pendekatan program terstruktur. Yang dalam lingkup pemrograman Java, hal ini tidak dapat lagi dilakukan. Program Java dapat dikodekan dengan dua macam pendekatan, yaitu aplikasi dan applet. Aplikasi adalah istilah untuk program Java yang langsung dapat dieksekusi dalam komputer single alone. Sebagai desktop application, seperti dalam program-program lain seperti Basic, Pascal, atau C++. Program applet adalah kode program Java yang ditulis dalam dikomplikasikan untuk dijalankan melalui browser. Setelah hasil kode kompilasi applet tersebut diinsertkan ke dalam file HTML. Struktur program Java dibuat dengan mendefinisikan suatu kelas dan sintaks. Selanjutnya ada hypertext preprocessing atau yang bisa disebut PHP. PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis yang dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. Sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server, kemudian hasilnya dikirimkan ke browser dalam format HTML. Dengan demikian, kode program yang ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh pengguna sehingga keamanan halaman web lebih terjamin. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh PHP adalah kemampuan untuk melakukan koneksi ke berbagai macam software, sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS.
PHP mempunyai koneksitas yang baik dengan beberapa DMS, antara lain Oracle, Sybase, MSQL, MySQL, Microsoft SQL Server, Solid, PostgreSQL, Adabase, FilePro, Velocis, DBase, Unique, DBM, dan terkecuali semua database berinterface ODBC. Ya, selanjutnya dibaca dengan Sauri. Selanjutnya itu ada MyStructured Query Language atau MySQL. MySQL adalah salah satu jenis database server yang terkenal dengan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengelolaan datanya. Kepopuleran MySQL karena menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database sehingga mudah untuk digunakan. Kinerja query cepat dan open source, free dan berbagai platform kecuali pada Windows yang bersifat shareware. MySQL didistribusikan diunduh di http www.mysql.org atau http mysql.com. MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa pemrograman script untuk internet. PHP dari Perl, MySQL dan PHP dianggap sebagai pasangan software pengembangan aplikasi web yang ideal. Selanjutnya itu ada use case diagram. Use case diagram sistem melibatkan dua aktor yaitu administrator dan user. Administrator bertugas untuk mengelola data profil, data perguruan tinggi, dan data admin. Sedangkan user dapat melihat informasi perguruan tinggi, mencari perguruan tinggi terdekat, mencari perguruan tinggi berdasarkan alamat atau nama, melihat bantuan dan tentang. Kesimpulannya ialah yang dapat dari hasil penelitian ini dengan judul rancang bangun aplikasi pencarian perguruan tinggi berbasis Android di Yogyakarta adalah yang pertama itu aplikasi dapat membantu calon mahasiswa dalam menemukan lokasi dan informasi perguruan tinggi yang berada di Yogyakarta, khususnya calon mahasiswa dari luar kota. Yang kedua itu ada aplikasi yang dibuat menggunakan dua sistem yaitu sistem berbasis web untuk admin dan sistem berbasis Android untuk pengguna. Di bagian saran itu ialah saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan atau penelitian selanjutnya yaitu yang pertama itu menambah fitur pencarian kampus berdasarkan jurusan agar memudahkan mahasiswa dalam mencari kampus dengan jurusan yang diinginkan. Yang kedua itu aplikasi dapat dikembangkan agar bisa berjalan saat offline sehingga user tetap dapat menggunakan aplikasi saat tidak ada internet. Yang ketiga itu aplikasi dapat dikembangkan agar dapat digunakan di berbagai platform. Aplikasi dapat dikembangkan menjadi aplikasi portal atau perguruan tinggi. Inilah daftar pusaka yang dari jurnal kami. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.